Selamat siang kepada rekan-rekan semua Posuhdes yang hadir pada saat ini, dan mudah-mudahan hari ini dan selanjutnya langkah kita tetap mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, pada saat ini kita sharing saja gitu kan, kita ngobrol terkait masalah milenial, gitu kan. Bagaimana milenial itu merupakan salah satu gerakan pertama, gerakan di tahun 2020 oleh khususnya di Kementerian Pertanian. Karena memang yang kita pahami bahwa petani yang ada di Indonesia itu kisaran 33,4 juta petani gitu kan. Baik itu milenial maupun kolonial gitu kan, atau yang memang sudah tua. Akan tapi untuk 2,7, nah yang 2,7 juta itu dihuni oleh petani milenial, sedangkan 30,4 juta itu oleh kolonial gitu kan. Nah, apa yang disebut dengan milenial dan kolonial? Nah, bahkan di milenial juga khusus dari Kementerian itu kita dibagi dua. Ada yang menjadi petani milenial dan ada petani andalan milenial gitu kan. Nah, apa yang disebut dengan petani milenial? Petani milenial itu pada dasar nama itu di bawah, maksimalnya itu usia 39 tahun. Jadi yang disebut dengan petani milenial itu adalah petani yang di bawah 39 tahun. Nah, sedangkan petani andalan gitu kan, andalan milenial itu di atas 40 tahun gitu kan. Nah, itu merupakan salah satu yang disampaikan oleh Pak Kabadan di saat pelantikan 67 petani milenial di nasional. Nah, memang gerakan ini sangat penting gitu kan. Pergerakan petani milenial ini sangat penting sekali gitu. Kenapa? Karena kita lihat tadi kan 30,4 juta gitu kan petani kolonial. Ini kalau kita lihat kalau usianya 40 tahun sajalah. Jadi kalau 20 tahun ke depan, nah ini akan tersisa gitu kan cuma 2,7 juta gitu kan petani. Jelas ini sangat miris sekali, sedangkan lahan di Indonesia itu sangat luas. Makanya khusus Kementerian Pertanian RI ini sekarang bergencar untuk pergerakan di sektor petani milenial. Nah, Bapak, Ibu-ibu semua yang saya hormati, memang petani milenial ini sangat merupakan potensi yang sangat penting gitu kan, strategis lah. Bukan hanya di bidang Kementerian Pertanian, tapi berbagai macam sektor kementerian ini sangat diandalkan gitu kan untuk pergerakan petani milenial ini. Kenapa? Bahkan bukan hanya saja di Indonesia, di negara-negara lain juga pergerakan petani milenial ini sangat gencar sekali gitu kan. Apalagi tetangga kita dengan 2 tahun gerakan petani milenial dari Thailand juga, alhamdulillah kan bisa sampai ke kita gitu kan, gerakannya sangat lumayan sekali kan gitu. Makanya kita penting, pemerintah sekarang penting untuk pergerakan di petani milenial ini. Akan tapi pada faktanya gitu kan, di lapangan ya kita sangat miris sekali gitu kan untuk pergerakan ini. Seakan-akan bahwa pemerintah itu lebih ke arah sektor apa ya? Yang saya rasakan ini ya, pengalaman saya gitu kan, yang saya rasakan justru sisi lain gerakan ini hanya sebatas seremonial saja kan gitu. Nah, dan itu yang saya rasakan gitu, ketika 7 orang perwakilan dari Provinsi Jawa Barat menjadi duta petani milenial Kementerian Republik Indonesia, salah satunya adalah saya pribadi, dan 67 dari total nasional. Kemarin pelantikannya di hari Senin kemarin ya, minggu belakang, alhamdulillah saya sendiri gitu kan, pelantikannya langsung sama menteri, dilantik sama menteri, terus via video conference, dan alhamdulillah dilantiknya cuma seorang saja gitu kan, di saung gitu, oke difasilitasi ku dinas gitu tah. Makanya rada ngobrol ke Pak Maman teh gitu tah. Jadi tidak ada support dari pihak pemerintah terkait hal ini. Alhamdulillah Pak Maman dari gerakan hal itu, alhamdulillah sekarang justru dinas khususnya Kabupaten Tasikmalaya sedang berbenah-benah gitu kan, karena kejadian yang kemarin gitu kan, miris karena kejadian sekelas menteri tidak ada support dari pihak dinas itu sendiri. Nah, baik para Bapak Ibu semuanya,
bagaimana ciri-ciri untuk pengusaha di milenial? Ada karakteristik gitu kan, ada karakteristik apa, wirausaha atau memang usaha lah, usahawan di milenial, kan? Apalagi memang sekarang disebutnya dengan era milenial dengan 4.0 gitu kan. Nah, ciri-cirinya yang pertama adalah petani milenial ini atau memang pengusaha milenial ini yaitu digital mindset, artinya lebih dominan menggunakan digital gitu kan, atau memang memanfaatkan dengan adanya digital. Karena sekarang itu kan serba canggih gitu ya, canggih gancang kapanggih gitu kan. Beli sayur, beli naon gitu kan, babari tinggal nglik gitu kan, aya nama teu kudu ka mana. Nah, itu zaman canggih atau gancang kapanggih. Jadi sangat memudahkan dengan adanya digital gitu. Akan tetapi saya sedikit mengkritisi terkait pergerakan 4.0 yang digencar-gencarkan oleh pemerintah. Kenapa? Khususnya di Kementerian Pertanian gitu kan. Makanya kita ada dari Komunitas Petani Muda Indonesia, kita membalikan angka itu jadi 0.4 gitu. Apa yang dimaksud dengan 0.4? Bahwa utamanya bagaimana menggiring petani milenial itu bukan hanya OHP gitu, tapi bisa berkebun gitu. Jadi kenapa? Karena walaupun memang kita bermain HP, kalau nggak ada punya barang kan nggak bisa menjual juga kan gitu. Jadi titik utamanya tetap kita di kebun. Nah, gerakan ini merupakan yang kami bangun, bagaimana petani-petani ini mampu atau memang menginginkan untuk bergerak di lapangan atau di sektor budidaya on farm, yang nantinya tetap dengan milenial ini kita memanfaatkan potensi minimal mindset itu kan, digital mindset atau memang pemanfaatan alat komunikasi. Nah, terus yang kedua itu kan era milenial ini harus menjadi mereka itu adalah observer gitu kan, atau pendengar aktif yang baik. Bagaimana melihat potensi, bagaimana melihat peluang-peluang usaha, dan itu merupakan rata-rata awal yang dibangun oleh para pengusaha muda gitu kan. Mereka melihat potensi-potensinya. Beda kan kalau memang kolot mah gitu, kolot baheula gitu, atau kolot ayeuna budak baheula. Karena memang dididikna ku kolotna kitu jeung zaman can aya zaman HP meureun baheula mah. Jadi ya kumaha ti luhurna we gitu, lamun telurna A, telurna B. Tapi sekarang beda, di era milenial ini beda. Karena dapatnya informasi gitu kan, informasi mereka itu sangat berbeda, bahkan percepatannya sangat luas sekali gitu perbedaannya itu. Karena memang jelas benar gitu kan yang disampaikan dalam catatan ada seorang ulama yang menerangkan bahwa langkah pertama adalah ilmu gitu. Nah, setelah ilmu baru adanya kadaek gitu, kahayang. Geus kahayang kadaek, geus kadaek kaboga kan. Jadi moal aya kaboga lamun teu kahayang, kadaek moal aya kadaek lamun teu aya kahayang, lamun moal boga kahayang lamun boga ilmu. Jadi memang awalnya kita dari ilmu dulu gitu kan. Nah, dengan digital yang zaman sekarang sangat mudah untuk mencari informasi. Nah, itu merupakan sesuatu dorongan sehingga para pengusaha milenial ini lebih berbeda gitu kan, cara berpikirnya, cara langkahnya gitu kan, terus cara mendengarkannya. Nah, itu perbedaan daripada di era milenial dengan di era kolonial. Nah, lalu selanjutnya milenial ini berbeda dalam berpikir gitu, berpikir kebijakan, penampilan beda gitu. Jadi kalau dulu mah ada istilah petani daki gitu kan, petani daki gitu, ada petani berdasi gitu. Kalau milenial itu petani berdasi. Tapi kalau saya ada dua konsep sekarang itu, ada petani birokrasi, ada petani daki gitu. Yang disebut dengan petani birokrasi adalah petani anu bertanina di Pemda gitu tah. Jadi melakna sugan gitu kan, ieuna naon gitu. Jadi sehingga tidak ada tanamannya, cuma angka-angka saja kan gitu. Sedangkan petani daki ini adalah memang petani yang memang senantiasa dari on farm sampai ke on farmnya gitu. Nah itu jadi perbedaan petani milenial ini atau pengusaha milenial ini dengan pengusaha kolonial ini ya itu dalam penampilan juga bisa dibedakan kan gitu, penampilannya gitu. Baik dari segi dressnya gitu, baik di kendaraannya atau memang ya tampilan lah. Nah itu. Nah terus dari milenial juga ini, pengusaha milenial juga yang keempat ada mereka itu pantang menyerah gitu.
Jadi bangkrut, bangun lagi, bangkrut, bangun lagi kan gitu. Kan bersikap positive thinking gitu. Nah, itu kan ciri-ciri ya, ciri-ciri dari pengusaha milenial ini. Akan tetapi nah hal ini sebagian kecil gitu kan. Nah, kebanyakannya yang disebut dengan di pengusaha milenial ini jadi istilah nama budak teama gitu, jadi babari naon, babari punungan gitu. Karena kenapa gitu? Karena mereka ini kalau memang tidak didasari dengan yang tadi, yang ilmunya, dari mulai cara pencarian observasinya, baik cara dalam melakukan usahanya, bahkan sampai ke akhirnya, kalau memang tidak didasari dengan ilmu, maka langkahnya kakarek G mulai gagal tamat gitu kan, misal kan gitu istilah usahana. Nah, itu merupakan ada 4 ciri ya, ada 4 ciri pengusaha atau memang petani milenial di era milenial. Yang pertama, mereka itu adalah memanfaatkan kemajuan teknologi atau digital mindset. Terus yang kedua, mereka pintar dalam observasi dan mendengar. Mereka juga tampil beda. Terus yang keempat adalah pantang menyerah gitu kan. Nah, yang terakhir 5 ini mereka cerdas dalam mengambil peluang gitu. Nah, ini ciri-cirinya gitu kan, ciri-ciri pengusaha di era milenial. Jadi, nah, Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, lalu apa kaitannya dengan menjadi petani milenial atau memang pengusaha milenial? Ada langkah-langkah yang memang perlu kita satu persepsikan gitu kan terkait langkah kita dalam berusaha tani. Nah, langkah yang pertama kalau kita kaitkan bahwa langkah pertama ada observasi pasar. Jadi sebelum kita berusaha tani, langkah yang paling utama adalah kita observasi pasar dulu. Jadi kita tidak langsung di sektor langsung perang gitu kan ya, usaha tani, tapi kita lebih ke arah pertama adalah observasi pasar. Jadi lihat dulu pasarnya, potensi pasarnya. Ini sangat mudah-mudah susah gitu kan, akan tetapi kita tidak perlu berpikir jauh, tapi kita lihat saja. Contoh saja satu item, contohnya adalah rokok gitu kan. Nah, kira-kira kalau kita mau jualan rokok laku ke enggak gitu. Nah, kita lihat gitu kan dari warung 1, warung 2, warung 3 dari sekitar kita ini banyak yang merokok. Oh, berarti ini ada potensinya nih gitu kan untuk usaha di bidang rokok. Lalu kita berpikir apakah usaha pulsa ini akan laku atau enggak. Kita lihat aja di sekeliling kita. Kalau kita mengadakan jual pulsa, adakah yang mau beli gitu kan? Atau adakah yang akan memakai pulsa itu kan gitu. Nah, terus beras juga, sayuran juga, ini juga kan itu merupakan salah satu langkah observasi di bidang sektor pasar gitu kan, kita mencari pasar. Nah, setelah itu ketika pasar itu memang sudah ada, nah baru kita ke langkah ke analisa gitu. Karena memang kenapa? Ya analisa ini sangat penting. Walaupun memang pasarnya ada, tapi kalau enggak mah ya analisanya tidak cocok ya jangan dilaksanakan kan gitu. Atau memang tidak perlu dilakukan menjadi satu hal usaha gitu. Karena analisa ini sangat penting gitu kan. Nah, dengan teknis langkah-langkah dari mulai rencana usaha, dari mulai jumlah modal yang diperlukan, bahkan sampai akhir, sampai harus terhitung sampai rasionya gitu kan, berapa keuntungannya, berapa modalnya, dan berapa hasilnya. Nah, itu langkah yang kedua adalah di analisa usaha. Nah, ketika analisa usaha ini sudah bagus, ternyata ini sangat menguntungkan nih. Nah, baru kita ke langkah yang ketiga, kita membangun gitu kan, membangun kerja bersama gitu kan, karena otomatis kan tidak bisa dilakukan sendirian kan gitu, otomatis harus dibagi-bagi. Nah, setelah itu baru memulai gitu kan, dari mulai persiapan pencarian modal, persiapan kapan Aina berusaha tani memulainya, dan kapan istilahnya penanganan pasca panennya. Dan sebagai pengusaha milenial atau memang wirausaha milenial itu harus ada keberanian dari sektor-sektor yang lain, bahkan harus berani istilahnya mengawali kan gitu, dengan jenis-jenis yang unik gitu kan, nama-nama yang unik, brand yang unik. Nah, itu juga sangat-sangat harus diperhatikan gitu kan untuk menjadi pengusaha milenial.
Dan itu merupakan salah satu yang saya geluti sekarang di sayur online. Itu kan awalnya dari mirisnya petani yang sedang panen dan tidak terjual. Nah, terus ketika ada harganya juga murah, keremah murah ditambah-tambah waktunya tidak tentu kan gitu. Karena bandar sendiri yang biasa angkut ke pasar induk, di pasar induk ya mereka juga terhalang terkait masalah daya beli gitu kan, daya beli masyarakat. Nah, sehingga kondisi di pasar induk sendiri pada sekarang ini ketika harganya mahal ada dua faktor gitu kan, karena memang barangnya sulit dalam distribusi atau memang daya belinya sangat banyak, dan murah karena banyak barang atau memang karena faktor barang masa ketik tapi daya beli yang sedikit. Itu juga merupakan faktor di posisi sekarang. Nah, saya mencoba bersama tim gitu kan. Awalnya kita buat tim menjadi 4, ada tim bagian kurir, ada tim bagian admin, ada tim bagian logistik, dan tim bagian bendahara. Dan kita buka menjadi usaha sayur gitu kan, sayur online, dengan memanfaatkan petani-petani yang panen itu. Dan awalnya ya sangat lumayan, ada 5, ada 10. Nah, 2 hari nambah 100, nah, terus 2 harinya ada 200, dan alhamdulillah sekarang per harinya itu 500 untuk packing biasa, pack sayur modifikasi, dan 800 itu sayur ikatnya. Nah, ternyata setelah kita mengawali ya alhamdulillah ada aja kan gitu, kalau memang kita bisa menganalisa bahwa kalau memang jual sayur ini ada yang belinya gitu, dan alhamdulillah. Dan apalagi memang potensi sekarang di mana lagi lockdown gitu kan, orang-orang pada di rumah, ya otomatis kita harus memanfaatkan nih di era digital ini gitu kan, dengan sayur online ini gitu kan, cukup dengan WhatsApp saja kan gitu, pesan antar, pesan hari ini diantar hari besok. Dan perlu diingatkan juga untuk usaha di masa yang akan datang atau di pasca COVID ini gitu kan, peluang yang usaha yang paling aman itu pertama dari medicine gitu kan, alat-alat kesehatan. Sekarang kan lagi di atas gitu kan, mulai dari masker, dari alat pencuci atau apalah gitu kan. Terus yang kedua jelas di pangan gitu kan, di pangan. Dan di pangan ini merupakan salah satu sektor usaha yang paling sangat aman gitu kan ketika pasca COVID gitu kan, bahkan sangat berpotensi paling cepat dalam bangunnya keterpurukannya dari usaha gitu kan, dunia usahanya, karena dunia industri sekarang lagi lumpuh gitu kan, lagi lumpuh. Nah, apalagi nanti ketika pasca COVID kan memulainya sangat lumayan. Saya punya tetangga di sini, dia punya dia usahanya itu di butik gitu kan, butik pakaian, dan dia kirim ke ujung mana itu, Jakarta tuh. Dia pakaiannya gitu kan, ternyata setelah ke Jakarta dikembalikan lagi dia rugi 2 miliar gitu. Jadi produksi terus itu, sedangkan ya daya belinya nggak ada. Akhirnya dari 5 toko yang dia buat cuman ada 1 yang masih buka gitu kan. Itu di posisi kondisi industri gitu, atau memang di ini. Nah, sedangkan di sektor pangan itu insya Allah gitu kan sekarang sangat aman gitu kan, apalagi nanti di pasca COVID ini merupakan salah satu tantangan bagi kita. Akan tetapi tetap gitu kan, dengan metode digital itu merupakan salah satu menjadi cara yang termudah untuk saat ini gitu kan. Hanya saja harus dipikirkan terkait bagian teknisnya. Masalahnya yang saya lakukan juga untuk di sayur online ini beberapa kali rubah-rubah gitu kan. Pertama free ongkir, ketika dihitung ternyata kita minim. Nah, setelah kita masukkan ini, apalagi harga sayurannya kan beda-beda kan gitu, kita mau marginkan yang banyak, ya kita terkendala masalah daya beli kan gitu. Nah, jadi itu sangat-sangat menjadi utama gitu kan, bagaimana kita istilahnya membangun usaha di era digital ini, atau memang di era milenial ini. Ya mungkin itu Abah, walaupun nggak nyambung gitu kan dari awal, ya itu merupakan salah satu yang saya pikirkan saja gitu kan, yang saya pahami, dan mudah-mudahan nanti Abah bisa menambahkan atau memang yang lain menambahkan. Selanjutnya nantilah sambil kita membuka wawasan kita diskusi langkah selanjutnya.
Itu sebagai pengantar dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangannya, pasti banyak kekurangannya. Yang benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya itu dari kebodohan dari saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.